Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala min bainina syaqiyan wala mahruma. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi Rabbana zidna ilman nafi'ah. Amma ba'du, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan juga salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini cukup menarik karena kita akan membahas tentang sosok muallim, murabbi, pengajar terbaik yang ada di kolong langit ini. Dan tentunya kalau kita ingin menjadi seorang pengajar, guru, baik di tengah keluarga, masyarakat, ataupun mungkin di anak-anak didik, atau dengan kata lain mungkin ilmu parenting gitu ya, itu Islam itu sudah memiliki qudwah, contoh terbaik, tanpa harus melihat ataupun mengacu kepada teori-teori barat atau kafir. Cukup dengan melihat Rasul saja sebenarnya kita akan menjadi pengajar terbaik. Karena setelah Nabi SAW meninggal, kita lihat bahwa Rasul sudah mempersiapkan kader-kader terbaik yang mampu menguasai dunia secara peradaban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari bad'il wahyi, bagaimana permulaan wahyu diturunkan. Kita tahu bahwa ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat di permulaan suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama yang turun kepada Rasul. Dengan turunnya ayat ini, resmilah Rasul didaulat menjadi seorang Nabi. Artinya Nabi SAW dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar. Karena kalimat Iqra ini ada isyarat tentang belajar. Baru setelah itu turun surah Al-Mudaththir 1-5. Dan surah Al-Mudaththir ini justru kebalikannya, menyampaikan apa yang sudah dia miliki dari pengetahuan yang diajarkan Allah Azza wa Jalla kepada Rasul. Jadilah Nabi SAW seorang pengajar. Ada sebuah kisah yang menarik di zaman Nabi SAW yang dikisahkan oleh Muawiyah ibn Abil Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Jadi zaman Nabi SAW, ketika para sahabat Nabi SAW sedang sholat di permulaan, kan banyak hukum-hukum sholat itu yang memang belum sempurna, sehingga banyak hukum-hukum yang belum sampai kepada para sahabat. Jadi ketika sholat ada seorang sahabat yang bersin,
tiba-tiba setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah karena tidak paham. Tiba-tiba di sampingnya mengatakan yarhamukallah, katanya. Lagi sholat tuh. Jadi semua sahabat melirik kepada yang menjawab bersin tadi, yang mengucapkan kalimat yarhamukallah tadi. Ketika semua sahabat memandang dia padahal dalam posisi sholat, sehingga dia pun marah dan mengatakan, celaka kalian, kenapa kalian memandangi aku, katanya. Ngomong pula sudah bilang yarhamukallah, karena dia melihat para sahabat nengok sama dia, marah dia, kenapa kalian mandang aku, katanya. Maka setelah sholat kemudian, karena para sahabat kan menepukkan tangan, ya, maksudnya supaya berhenti dia, jangan ngomong gitu ya. Sampai kemudian salam. Setelah salam, Nabi SAW mendekati orang yang mengucapkan yarhamukallah tadi. Kemudian memberitahu dengan sangat lembut. Apa kata dia di sini? Dia mengatakan, bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Wallahi ma kaharani wala syatamani wala darabani. Demi bapakku dan juga ibuku, kata dia, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang sangat baik sebelum dan sesudahnya. Demi Allah, dia tidak pernah membentakku, tidak pernah mencelaku, dan tidak pernah menghardik diriku. Itulah Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, atau sahabat ini mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang terbaik, gitu ya. Karena Rasul adalah pengajar. Makanya kenapa dalam hadis Nabi SAW Rasul mengatakan, bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai pengajar, sebagai guru, ya, bagi umatnya. Inilah yang kita akan kupas, macam mana Nabi SAW menjadi seorang pengajar, murabbi, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita mulai dari ucapan beliau. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan. Rasul itu kalau ngomong pasti jelas. Artinya kalau Rasul sekali ngomong saja, orang tidak perlu bertanya, tadi ngomong apa? Enggak perlu. Rasul sekali ngomong saja orang udah paham. Kalau kita kan muter ke Jakarta dulu, Surabaya, baru terakhir, oh kenapa nggak ngomong dari tadi, katanya. Padahal sudah 1 jam ngomong kan itu. Karena kadang-kadang nggak jelas ucapan kita. Dan kalau seandainya kondisi orang yang diajak bicara itu mungkin EQ-nya kurang, atau mungkin kurang menangkap, atau mungkin di halayak orang ramai yang perlu diulang-ulang, maka Nabi SAW terkadang mengulang sampai 3 kali. Dan itu disebutkan dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Rasul itu juga kalau bicara tergantung siapa yang diajak bicara. Terkadang harus diulang 3 kali supaya orang itu paham. Karena kan tidak semua orang itu ya EQ-nya setara gitu. Kadang orang yang ada yang lambat loadingnya gitu kan. Kadang kita ngomong sekali tak paham, 2 kali tak paham. Harus berkali-kali baru paham. Ya. Artinya lihat kondisi. Tetapi ucapan Rasul itu semua jelas, bukan berarti diulang-ulang karena tidak jelas, tidak. Lihat siapa yang diajak bicara. Contoh umpamanya, ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, Rasul tahu karakter orang. Makanya Rasul terkadang kalau ada orang yang meminta nasihat itu disesuaikan dengan karakter yang Rasul tahu. Nampak karena orang ini emosian, pemarah, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini. Rasul berikan wasiat, nasihatkan aku, apalah terserah. Apa kata Rasul? La taghdab, jangan marah.
La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah, kata Rasul. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti ini? Karena tahu sahabat yang meminta nasihat ini memang pemarah orangnya. Ya, makanya Nabi SAW akan memberikan nasihat sesuai dengan karakter orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan lebih hebat lagi, Nabi SAW itu salah satu mukjizatnya adalah diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalau ngomong singkat tapi padat gitu. Jadi tidak kemana-mana ngomongnya, memang singkat dan padat. Dan itu kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Kata Nabi SAW, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satunya Rasul mengatakan apa? Utitu jawami'al kalim. Aku diberi oleh Allah Azza wa Jal kalau ngomong itu singkat sesingkat-singkatnya, tapi syarat dengan makna isinya. Makanya lihat hadis-hadis Rasul itu kan kadang-kadang pendek-pendek itu. Contoh namanya Rasul mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niat. Cuman ngomong begitu saja. Tapi kalau kita bahas soal niat ini, 1 hari tidak selesai. Atau Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Hanya ngomong begitu saja, hanya beberapa kalimat. Tapi kalau kita serap daripada kalimat itu luar biasa. Maknanya kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun, baik di keramaian, baik ketika sendirian, baik di rumah, baik di pasar, baik di kantor, di mana saja kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Atau Nabi SAW contohnya jawami'ul kalim itu seperti Nabi SAW mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas itu tengah-tengah disebut syubhat, kata Rasul. Kan jelas tuh. Halal nikmati, haram jauhi, selesai. Ya. Jadi singkat sekali tapi padat maknanya, dan banyak lagi kalimat-kalimat yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang menarik. Yang menarik ini adalah bagaimana sifat kalam Nabi. Cara bicara Nabi itu seperti apa supaya kita bisa menirunya. Disebutkan dari Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, dan riwayat ini tercantum dalam Syama'il Muhammadiyah, dikeluarkan Imam Tirmidzi, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini, tapi sebagian yang lain mengatakan terdapat syawahid, penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi Hasan ibn Ali ini dia mengatakan sa'altu khali Hinda ibn Abi Hala. Jadi aku bertanya kepada pamanku namanya Hindun ibni Abi Hala. Dan Hindun ibn Abi Hala ini paling paham ketika mensifati bagaimana kalamnya Nabi, ucapannya Nabi itu dia paling paham sekali. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu banyak sedihnya. Maksud sedih itu bukan seperti kita mikirin utang, bukan. Ya, Nabi tak ada utang, ya. Bukan mikirin pekerjaan, ya, mikirin kawan udah punya mobil kok saya belum, gitu, enggak gitu ya. Ya. Kok kawan ini istrinya cantik, kok istri saya hitam pula, gitu, enggak. Jadi enggak ada pikir-pikir dunia, itu enggak ada. Maksudnya Rasul itu sangat sedih itu, terus-terusan sedih itu karena mikir kita. Sebagaimana isyarat daripada Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari jenis kalian, maksudnya rasul manusia, bukan malaikat, bukan jin, ya. Azizun 'alaihi ma anittum, sungguh berat yang dipikirkan Rasul kalau sudah memikirkan penderitaan umatnya. Jadi Rasul sedih itu kan memikirkan penderitaan umatnya, gitu. Bukan karena memikirkan dunia dia, tidak. Karena kemudian lafaz selanjutnya dijelaskan tawilal, di sini daimal fiqrati
laisat lahu rahatun. Artinya daimal fikri itu selalu berfikir. Jadi hidup Rasul itu berfikir aja. Berfikir tentang umatnya tentunya. Macam mana caranya memberikan hidayah kepada orang, menyampaikan risalah kepada orang. Itu yang dipikirkan Nabi SAW. Dia tidak mikir macam-macam. Ya. Lain kita ini kadang-kadang mikir itu karena mikir yang sudah lewat kadang-kadang kan. Akhirnya jadi sedih. Ataupun mikir yang sedang berlaku akhirnya jadi stres. Atau mikir yang akan datang, kuadrat stresnya itu, ya kan? Nah, kan itu pikiran kita seperti itu. Tapi Rasul tidak, maksudnya banyak berpikir itu memikirkan tentang bagaimana cara kebaikan menyebar di tengah-tengah umatnya. Kemudian laisat lahu raha. Rasul tidak banyak istirahat. Rasul itu istirahat sekedarnya saja. Karena tadi banyak berpikir tadi. Kalau kita kan jarang berpikir, makanya banyak tidur. Ya. Kemudian wala yatakallam fi ghairi hajah. Rasul kalau bicara itu yang perlu-perlu saja. Kalau kita kan yang perlu satu kali, nanti yang panjang itu nggak perlu tuh ngomong tuh. Kadang-kadang sebenarnya 5 menit bisa ngomong, bisa berjam-jam sambil ngopi. Kretek pula rokoknya belah. Makin lama pula itu. Ya. Kemudian tawilas sukut. Rasul itu banyak diam, bukan berarti sakit gigi kita. Ya. Rasul banyak diam itu maksudnya kalau hal-hal yang tidak perlu diucapkan, tidak perlu diucapkan. Kalau kita kan banyak ngomong gitu kan, banyak ngomongnya akhirnya tersilap-silap pula, banyak dosa akhirnya. Kemudian yaftatihul kalam wa yakhtimuhu bi ashdakihi. Nabi itu kalau memulai bicara dan mengakhirinya menyebut nama Allah. Memulai dengan menyebut nama Allah, mengakhiri juga menyebut nama Allah. Ya, kalau saya ceramah kan pakai innalhamdulillah mungkin atau hamdan katsiran, menyebut nama Allah dan mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis tidak mesti harus habis ngaji, enggak. Antum ketemu di warung kopi bertiga umpamanya kan. 1 jam ngomong alur ngidul, sebelum pisah baca ya kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah selesai ngaji. Pulang. Gitu harusnya. Ya. Ya kadang-kadang orang berpikir kafaratul majlis di pengajian, tidak. Arti kafaratul majlis itu, kafar itu artinya untuk menggugurkan dosa. Khawatir ketika kita bincang dengan kawan karena terlalu lama itu, entah ada gibahnya di situ, entah ada merendahkan orangnya di situ, entah ada kata-kata kasar, kita enggak tahu namanya orang ngomong, kelamaan lagi kan. Supaya datang tidak membawa dosa, pulang pula jangan bawa dosa gitu maksudnya. Makanya itu pentingnya kafaratul majlis tadi. Ya. Atau kalau sebagian sahabat ditambah. Ya, dan ini sunnah sahabat yang menurut ulama dikatakan sunnatun mahjuratun, sunnah yang banyak ditinggalkan. Jadi setelah membaca sebelum membaca doa kafaratul majlis, kalau para sahabat sebelum berpisah kalau habis ngobrol itu biasanya salah seorang di antara mereka membaca surah wal asri. Ya, tunggu jangan pulang dulu. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw gitu ya. Jadi itu kebiasaan para sahabat seperti itu. Kemudian juga wa yatakallam bi jawami'il kalim. Tadi sudah jelaskan Rasul kalau ngomong itu singkat-singkat tapi padat-padat isinya. Dan tadi sudah dicontohkan dalil-dalilnya. Kemudian la fudula fihi wala taqsir. Tidak berlebihan kalau ngomong dan tidak pula meremehkan. Ya. Jadi tidak berlebihan. Kalau kita kadang-kadang menyampaikan berita ini berlebihan. Ya. Macam-macam gitu kadang-kadang. Kadang-kadang hoax juga itu yang dibicarakan tuh. Karena berlebihan ngomongnya. Kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang tidak ada faktanya. Tidak ada kenyataannya. Kadang membanggakan dirinya, membanggakan anaknya, membanggakan keluarganya, membanggakan istrinya, membanggakan usahanya. Berlebihan dia. Kadang bohong pula itu di dalamnya. Ataupun taksir, meremehkan orang. Kamu ya wajar nggak seperti saya, tampangmu ya kayak gitu. Nah, kadang-kadang nggak sadar kita meremehkan orang kan. Makanya sekolah lu katanya. Walaupun itu bercanda tapi kan nggak bagus ya kan. Kemudian kata beliau, damisan laisa bil jafi walal muhin. Nabi itu tidak kasar kalau ngomong. Ya.
tidak kasar, dan di masyarakat ma'ruf lah ya, kalau sudah ngomong itu ada orang yang nggak bisa jaga. Kadang-kadang mungkin dia punya kebun binatang di rumahnya, semua keluar kata-kata binatang. Kadang-kadang bercanda sih, tapi kadang-kadang kan nggak boleh juga, karena jangankan kita mengatakan kepada orang binatang, seandainya kita mencela salah satu daripada anggota badan dia saja, itu hakikatnya mencela yang menciptakannya. Umpamanya kita katakan Allah menciptakan, ya mungkin sudah qadarullah dia pesek, melesak gitu kan. Oh si pesek gitu ya. Si mancung karena tinggi dikatakan oh ini pohon kelapa, pohon gemuk, oh drum, macam-macam kan. Itu tidak boleh. Orang mencela fisik orang saja hakikatnya mencela yang menciptakannya kan. Apalagi kemudian mengatakan binatang seolah-olah kita ini bukan manusia. Itu kan lebih parah lagi. Ya Rasul tidak pernah kasar. Walal muhin, dan tadi saya katakan tidak pernah meremehkan orang. Yu'azzimun ni'mata wa indaqat, dan beliau selalu membesarkan nikmat walaupun kecil. Mungkin walaupun kecil yang Allah berikan nikmat, tapi Rasul selalu membesarkan nikmat itu. Kalau kita kan kalau kecil nikmatnya ya biasa gitu. Kalau besar baru senang, syukur dia. Ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara bersyukur, mengapresiasilah kalau seandainya ada orang yang berbuat baik, ya kita doakan, ya jazakallah khairan, syukran, begitu ya. Kemudian la yadhummu syai'a, Rasul tidak mencela apapun, tidak dicela Rasul. Tidak mencela orang lain, tidak pula mencela barang, tidak pula mencela makanan. Rasul tidak pernah mencela. Kalau kita marah ini kadang-kadang kita bawa-bawa tuh. Ya kampungnya dia bawa, kabilahnya dia bawa, ya dasar orang Padang gitu. Emang dah apa dengan Padang kan itu? Ya, kadang-kadang kabilah dia bawa gitu, bapak dia dibawa-bawa gitu, dasar bapakmu gitu. Tetangganya nggak punya salah pun keikut-ikut pula kan. Wajar kau tetangga sama dia katanya gitu. Jadi ada orang yang mencela itu kadang-kadang nggak nyangkut dengan pembicaraan yang sedang dia bicarakan. Hatta kata beliau, kata Hin ibn Abi Hala ini, bukan hanya itu saja. Beliau mengatakan annahu lam yakun yadhummu dhawaqa, ya, wala yamdahu. Rasul itu juga tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Nah, ini mukjizat Nabi. Salah satu mukjizat Nabi SAW, Rasul seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Beliau kalau ada makanan tidak dicela dan tidak pula dipuji. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka ditinggalkan, selesai itu aja. Ya, itulah hebatnya Rasul tuh. Kita ini kalau nggak mencela makanan seminggu itu kayaknya gatal. Terkadang seperti itu, diundang ke undangan walimah gitu kan. Mungkin yang biasa makan rendang manis, ya dia masa orang Jawa nih katanya. Lah, ini kok manis, rendang enak harusnya. Dibilang sayur asam, ini lodeh apa asam sih? Nah, kadang-kadang kita terlontar hal-hal yang kemudian sampai ke tukang masaknya. Siapa tukang masaknya tuh? Ya. Jadi Rasul itu tidak pernah mencela, tidak pernah memuji soal makan. Inishtahahu akalahu. Kalau dia suka dia makan. Wa in karihahu tarokahu. Kalau dia tidak suka ditinggalkan saja Rasul itu. Dan itu mujizat. Siapa di antara kita yang nggak tahan mencela makanan? Coba. Gimana makanan? Diulang nggak? Nggak diulang. Enak, kadang-kadang gitu kan. Kalau enak bilang enak gitu ya. Sebenarnya tidak demikian. Ya sudahlah, kalau enak, alhamdulillah. Nggak enak ya sudah, diam saja. Kemudian juga disebutkan wala yaqumu li ghadabihi idza ta'arrada lil haqqi syai'un hatta yantasira lahu. Dan Nabi SAW tidak pernah marah kalau yang disinggung soal dunia. Tidak pernah. Kalau di masalah dunia Rasul tidak pernah marah. Kalau kita kan tidak. Kita punya warung, sebelahnya punya warung. Rame pula sebelah itu. Wah, marah luar biasa. Langsung nuduh enggak tuh. Yang pakai dukun tuh. Masa baru buka sebulan kok rame pula kan. Dukun dari mana tuh? Langsung emosi kita. Ya. Nah, urusan dunia itu kan urusan rizki sebenarnya kan. Mau satu dunia dukun diundang pun, rizki lo sudah ditentukan. Tidak bisa lo dukun itu menahan rizki orang. Dan tidak pula menambah rizki orang. Tidak ada urusan dukun dengan rizki itu. Dukun itu pembohong semuanya. Ya. Jadi Rasul tidak pernah marah masalah dunia. Tetapi kalau kebenaran,
Jangan disenggol, Rasul marah. Rasul itu marah kalau agamanya diinjak. Nah, itu saja. Kalau urusan dunia Rasul enggak marah. Bahkan dijelaskan di sini wala yaghdab li nafsihi. Bahkan kalau ada orang mencela dia tidak akan marah. Enggak apa-apa, cela saya. Dia tidak akan marah, tapi jangan cela agama. Nah, gitu. Kalau kita kan terbalik, agama dihina, santai aja. Coba kalau kita dihina, anak kita dihina, istri kita dihina, oh jangan macam-macam. Ya. Kalau bisa perlu bayar preman kan itu ya. Itu ngantem dia. Ya, karena terkadang kita ini lebih kepada menjaga kehormatan diri keluarga dibandingkan kehormatan agama. Harusnya terbalik kan itu. Tapi Nabi lihat mencontohkan kepada kita, kalau orang mencela pribadi dia tidak akan marah. Tapi jangan coba-coba menyinggung agama. Ya. Idza asyara bi kaffihi kulliha. Kalau Rasul mengisyaratkan, bicara dengan orang nih, memberikan isyarat, maka Rasul akan mengisyaratkan dengan seluruh jarinya. Tidak menunjuk dengan satu jari yang 4 jarinya pula ke kita. Ya. Yang bilang kurang ajar, padahal 4 jari yang bilang kurang ajar sama dia tuh. Kadang kalau menuduh orang padahal tuduhan itu balik sama dia tuh. Rasul tidak pernah menunjuk dengan satu jari, menghormati orang. Kadang-kadang semua jarinya gitu ditunjukkan, disyaratkan kepada orang. Nah, itu juga salah satu adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak kadang-kadang nunjuk tuh, matanya mau keluar tuh. Ya. Marahnya, makanya marah itu kan dari setan. Lihat orang marah itu kayak setan, karena dia setan. Ya. Makanya kalau orang marah itu berwudu. Kata Nabi SAW, kalau berdiri marah, duduk. Kok duduk masih marah? Baring. Kok baring masih marah? Wudu. Nah kan itu kata Rasul. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Setan tercipta dari api. Boleh jadi dengan wudu itu bisa berubah. Masih marah Ustaz habis wudu. Sholat. Habis sholat masih marah Ustaz. Tidur. Habis tidur. Minum tuh apa itu. CTM tuh apa itu kan. Habis tidur masih marah juga. Ya tak tahulah pemarah memang. Enggak jelas orang kayak gitu ya kan. Baik. Kemudian di sini dikatakan idza asyara bi kaffihi kulli wa idza ta'ajjab qallabaha. Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ajjub ya dengan seseorang, maka beliau akan membalik tangannya. Ya. Artinya bukan kinayah betul-betul balik, tidak, maksudnya memuji gitu ya. Karena kalau Rasul suka dengan orang, Rasul suka muji. Sebagaimana ketika Rasul masuk ke dalam masjid, ada 2 halaqah. Yang satu berzikir, berdoa, mengharap surga. Yang satu mengajarkan orang jahil, orang yang tidak paham. Kata Rasul, adapun yang ini di atas kebaikan. Adapun yang ini lebih afdal, kata Rasul. Ya. Maksudnya yang sendiri berdoa, minta surga, itu baik, kata Rasul. Orang ini baik, kata Rasul. Nah, yang satu lagi ngajari orang, ini lebih baik lagi. Nah, Rasul muji gitu kan. Luar biasa. Makanya ada seorang ulama salaf namanya A'mash. A'mash itu ulama dunia. Yang diajari anak kecil. Jadi ditegurlah dan mengatakan, ya Mas, engkau ini kalibernya ulama dunia. Ngapain kau ngajari anak-anak katanya? Maksudnya ajari orang dewasa lah, biar itu yang lain aja yang ngajari gitu. Marah dia. Iya sekarang anak-anak, dia nanti yang jadi penerus kita katanya. Marah dia. Ya, nggak ada aibnya, apa aibnya? Ya, lulusan Madinah, lulusan apa ngajari anak, nggak ada aibnya. Seorang alim Mas ngajari anak-anak kecil. Ya mungkin ikro bahasa kitanya, nggak jadi ikro. Apa aibnya? Jangan pula, masa saya LC pula ngajar anak-anak. Ngajar bapak-bapak lah saya ini. Terus, kemudian dijelaskan juga, wa idza tahaddatsa ittasala biha fa daraba bi ibhamihi al-yumna. Wa idza ghadiba a'rada wa ashaha. Wa idza fariha ghadda tarfahu. Kemudian disebutkan apabila beliau marah, beliau akan memalingkan wajahnya. Beliau kalau marah memalingkan wajahnya. Karena kenapa demikian? Supaya jangan terlontar kata-kata. Jadi kalau antum marah pergi, itu maksudnya. Marah sama orang nih, langsung pergi. Nah, dengan pergi itu mudah-mudahan bisalah sedikit ngurangi. Tapi kalau antum marah masih di depan dia, alamat tuh keluar semua tuh. Kadang-kadang orang besar jadi kecil bagi dia. Semua keluar unek-unek kita ini. Langsung jadi berantem. Ya, itulah bagaimana Nabi SAW kalau lagi marah
a'rad, dia berpaling, nggak mau melayan gitu. Apalagi kalau lagi puasa. Nah, Nabi pasti mengatakan ini imru'un sha'im. Apa? Saya lagi puasa. Nah, kalau Rasul lagi puasa ngomong betul, lagi puasa, dan itu dibolehkan dalam posisi kalau ada yang ngajak bertengkar menyebutkan saya berpuasa, bukan riya, tidak, karena untuk supaya jangan dia tahu saya lagi puasa nggak melayan. Tapi jangan nanti aja buka, habis buka kita lanjut, bukan begitu ya, saya lagi puasa, selesai ya pergi ya. Kemudian wa idza fariha ghadha tarfa, sedangkan beliau senang, kalau beliau senang beliau memajamkan matanya. Artinya bukan dipejamkan matanya kinayah betul-betul, maksudnya beliau kalau senang itu betul-betul beliau mengapresiasi orang yang di depannya itu. Kalau punya senang itu luar biasa memuji ya. Kemudian jullu dhahkihi at-tabassum, dan kebanyakan tertawanya Nabi SAW adalah senyuman. Wa yafturu an mithli hubbil ghamami sallallahu alaihi wasallam, bila beliau tertawa kelihatan manis sekali bagaikan butiran-butiran gandum atau yang mengatakan salju. Saking indahnya Rasul itu jarang tertawa lebar. Ya, kebanyakannya tersenyum. Bukan berarti tidak tertawa. Pernah tertawa sampai gigi gerhamnya nampak. Tapi kehidupan Rasul itu tersenyum. Dan itu berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zala tabassuman fi hayatihi. Rasul itu senantiasa tersenyum hampir seluruh kehidupan dia. Rasul suka tersenyum. Dan senyum itu bagian daripada akhlak wajah. Makanya sering saya katakan, akhlak itu kan ada 3 di anggota badan itu. Dari leher ke atas, kedua tangan, dari kepala ke kaki. Ya. Dari leher ke atas tentu ada mata, tidak melotot. Ada lisan, tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Atau minimalnya tersenyum. Ya, orang kalau suka senyum itu manis mukanya. Kalau orang jarang tersenyum itu pahit biasanya. Sekali tersenyum, pasti ada apa-apa ini. Biasa nggak tersenyum, gue senyum, pinjam uang ya, kayak gitu ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Bahkan saking indahnya tersenyum, makanya dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW tersenyum, bagaikan gandum yang disusun, gitu ya, menunjukkan manisnya senyum Nabi SAW. Itu diantara bentuk pengajaran Rasul saat bicara. Ya. Kemudian lebih daripada itu, Nabi itu ar-rifqu wal-lin. Beliau itu Masya Allah, orangnya disebutkan lembut, tetapi kadang-kadang juga keras. Jadi menempatkan diri kapan dia lembut, kapan pula dia keras. Contoh umpamanya ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an dijelaskan bahwa ada seorang Arab datang ke masjid Nabi. Kemudian kencing fi nahiyatil masjid, di pojok masjid. Mungkin kalau bahasa kita ini tempat akhwat di belakang gitu ya. Tapi masih dalam masjid. Kan di zaman itu kan enggak ada toilet kayak kita ya kan. Masjid, kencing pula ya. Tentu para sahabat marah lah kan gitu. Bagaimana tidak marah kita aja kalau umpamanya punya musola atau ada kencing di dalam musola bukan di toilet, ya kita marah, dikasih orang gila kan. Mungkin kita mengusir mereka. Itu yang ada di hadapan para sahabat seperti itu. Sehingga kemudian para sahabat itu, wah, sebagian mereka melotot, sebagian mereka sudah mulai emosi itu, memerah wajah mereka, udah hampir mencaci. Ya, karena marah kok bisa mesti dikencingi, itu kan dihinakan gitu, tempat ibadah. Tapi Nabi SAW melihat reaksi para sahabat, Rasul berusaha menenangkan mereka dan mengatakan da'uhu, biarkan, tinggalkan dia. Aku yang akan menghadapinya, kata Rasul. Kemudian karena Rasul yang meminta sahabat pergi, maka semua sahabat pergi, tinggal Rasul dan dia dalam masjid itu. Baru Nabi SAW mendekati baik-baik kepada orang Badui itu. Ya, kemudian kata Rasul sambil bawa ember, kata Rasul, ambil ember ini, ya. Kemudian kamu ambil air, kemudian banjurkan di tempat kamu kencing. Karena masjid Rasul kan bukan berupa keramik. Ya, kalau kita banjur makin kemana-mana kencingnya kok keramik ya. Tapi kalau tanah kan ketika dibanjur otomatis kan nyerap ke dalam gitu. Begitu cara penyucian najis ketika kencing di tanah gitu. Disiram supaya
kencingnya masuk ke dalam tanah. Kemudian Nabi SAW baru menjelaskan fungsi masjid. Rasul tidak menyinggung soal kencingnya. Rasul hanya mengatakan, gini, masjid ini loh tempat sholat, tempat baca Quran, dan tempat zikir. Rasul tidak mengatakan bukan tempat kencing, enggak. Justru objeknya tidak disebut. Objeknya tidak disebut. Rasul hanya menjelaskan fungsi masjidnya saja. Dengan lembutnya Nabi SAW menjelaskan seperti itu, sampai akhirnya, Masya Allah, Arab Badui ini lembut hatinya. Padahal orang Badui itu kan keras, orang nggak berpendidikan kan mereka. Tiba-tiba dia mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan, wa la tarham minhum ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan kau rahmati orang-orang yang melotot-melotot bersama aku, katanya. Ya. Apa kata Nabi SAW? Laqad hajjarta wasi'an. Engkau sudah menghajar terlampau banyak. Masa aku aja, katanya. Masa yang lain enggak, katanya, kata Rasul kan. Tapi lihat bagaimana adab Nabi ini, karena yang dihadapi memang orang awam, ya kan? Orang yang memang masih kurang pemahaman. Makanya Rasul lembut. Ya. Tapi kalau yang dihadapinya orang yang sudah paham, beda pula Rasul tuh. Contoh nih, Mu'adz bin Jabal sholat Isya bersama Nabi. Kemudian setelah sholat Isya bersama Nabi, pulang dia ke kampungnya, ke kabilahnya. Rupanya di sana belum sholat Isya. Ya, karena biasa para sahabat terkadang mereka mengumpulkan keutamaan dua, keutamaan jamaah dan keutamaan waktu. Ya, kalau keutamaan waktu kan separuh malam. Kalau jamaah ya Isya, kan ini pada maghrib berapa jam masuk Isya, itu berjamaah itu namanya mengambil keutamaan jamaah, tapi tidak mendapatkan keutamaan waktu. Tapi kalau kita mau sholat tengah malam berjamaah, berarti mengumpulkan dua keutamaan namanya kan. Makanya saya sarankan antum kalau memang telat sholat Isya, umpamanya kan ada tamu, tidak bisa ke masjid kan gitu ya, dan antum tidak ngantuk, ya tunggu aja mungkin jam-jam 11 atau setengah 12 baru antum Isya, supaya ketika tidak mendapatkan keutamaan jamaah dapat keutamaan waktu, gitu maksudnya ya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini pulang ke kampungnya, orang-orang belum salat. Ya karena mereka tahu siapa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal orang yang paling pakar tentang halal dan haram. Ya. Jadi mereka mengutamakan Mu'adz sudah jadi imam. Dibantainya pula dengan surah Al-Baqarah. Ya. Jadi adalah seorang makmum itu, mungkin dia ada hajat keperluan. Karena surah Al-Baqarah ini kan lumayan panjang. Ya kan? Dia nggak mau, akhirnya apa? Menyelesaikan sholat sendiri. Ya, jadi Mu'adz masih baca surah Al-Baqarah itu dia ruku sendiri, sujud sendiri, sampai selesai salat Isya dia sendiri aja. Dia akan mufaroqah, langsung pergi. Kemudian Mu'adz tahu bahwa ada yang mufaroqah dari jamaahnya, marah Mu'adz, kemudian langsung menuduh munafik. Itu munafik itu akan kulaporkan kepada Nabi, katanya. Akhirnya sampailah berita itu kepada Nabi. Yang dimarahi siapa? Mu'adz yang dimarahi. Makanya Rasul mengatakan, afatanu ya Mu'adz. Mu'adz kau membuat fitnah sama manusia ya. Kalau engkau jadi imam yang pendek-pendek saja, mana surah Sabbihisma Rabbikal A'la, kata Rasul. Ya. Mana hal ataka haditsul ghasyiyah, mana itu? Mana wadduha, kata Rasul. Ya. Ini Al-Baqarah pula dibantai. Cobalah antum saja rasakan sekarang. Ya, ada orang sholat Isya Al-Baqarah sampai jam berapa selesainya itu? Macam Ramadan aja ini katanya. Ya. Paling nggak mau lagi sholat di situ. Makanya Rasul mengatakan, idza ammamal kaum fal yukhaffif, kata Rasul. Kalau kalian jadi imam di sebuah kaum, ringankan. Karena di belakang kalian itu ada orang sakit, kata Rasul. Ada orang yang punya hajat, ada orang tua yang tidak tahan berdiri, dan macam-macam, kata Rasulullah. Ya. Karena sholat yang disunahkan panjang itu cuma satu, sholat subuh. Sholat subuh itu disunahkan Rasul itu tidak kurang dari 100 ayat kalau sholat subuh itu. Tapi kalau sholat yang paling pendek maghrib, kemudian isya, zuhur, asar itu sedang. Ya. Tapi kalau ingin dipanjangkan ya subuh lah. Nah, itulah karena di situ turun para malaikat dan itu disaksikan. Nah, makanya disunahkan untuk dibaca. Rasul tidak kurang dari 100 ayat kalau sholat subuh itu. Taib. Kemudian juga dikisahkan tentang seorang sahabat namanya Na'iman ibn Amr. Na'iman ibn Amr ini
pemabuk di zaman Nabi itu. Ada juga sahabat yang tukang mabuk, tapi bukan kayak kita terang-terangan gitu ya, enggak. Dia sembunyi-sembunyi tapi ketahuan. Kalau ketahuan ketangkap kemudian kena had, dicambuk. Kalau di zaman Rasul cambukan orang yang minum khamar itu 40 kali. Tapi di zaman Umar diubah atas saran Ali menjadi 80 kali kan disamakan dengan menuduh wanita baik-baik berzina. Ya. Qadful muhsanat namanya. Ditambah sama Umar menjadi 80. Lah di zaman Nabi Naiman nih tukang mabok. Asik ketangkap aja. Padahal udah sembunyi-sembunyi itu. Tawan ketangkap, kena lagi. Tawan ketangkap, kena lagi. Emosilah para sahabat ini. Jadi akhirnya kemudian kalau ketangkap dia betul-betul ingin tobat sebenarnya. Tapi hawa nafsunya yang tidak bisa mengalahkannya. Jadi dia datang kepada Rasulullah. Syaribtul khamra ya Rasul, fatahirni. Rasul, aku sudah minum khamr, tolong bersihkan aku. Ya cambuk aku. Karena sudah berkali-kali dicambuk, para sahabat ini geram. Akhirnya kemudian semua sahabat mengatakan Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknatlah si Naiman. Dia lagi ketangkap, dia lagi ketangkap. Ya. Ketika para sahabat banyak melaknat, apa kata Rasul? La tasubbuhu fa innahu yuhibbullaha war rasul. Jangan kau cela dia. Karena si Naiman ini walaupun dia peminum khamar, tetapi dia seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan celah. Lihat di sini ada pelajarannya apa? Kalau ada orang maksiat di depan kita, doakan. Umpamanya ada tetangga kita ya belum bisalah dia meninggalkan maksiat. Jangan dicela. Tapi doakan. Kalau bisa nasihati didoakan. Boleh jadi nanti di akhir hayatnya dia lebih baik dari kita yang mencela dia. Karena orang yang masih hidup itu ada kemungkinan tobat. Ya, makanya Rasul mengatakan apa? La yatamayyana ahadukumul maut. Janganlah kalian berangan-angan ingin mati, kata Rasul. Kan ada orang kalau sudah sakit parah kali kan, sudah lama bertahun-tahun terbaring. Kadang-kadang ingin hidup dengan ingin mati itu lebih baik mati. Ada orang seperti itu kan, karena mungkin tengok keluarganya keletihan merawat dia, ya kan, akhirnya ya Allah matikan aja lah daripada sibuk. Karena orang sakit ini kadang-kadang ya, dia bukan hanya sakit karena penyakitnya, tapi lebih sakit daripada itu apa? Karena tidak ada yang mengunjunginya. Itu lebih sakit lagi. Itu sakit di sini, ya, sakit hati itu. Mungkin kalau dia pertama sakit, jamaah pengajian antum-antum ini, kita ke sana yuk. Saudara kita ada yang sakit, ada yang satu bawa pisang, bawa nanas, bawa, ya walaupun yang dimakan yang jaga kan ya. Orang sakit mana makan kan. Ya itu kalau itu saja dia senang. Antum datang, senang dia. Tapi mau berapa hari antum menziarahi apa sampai sebut tiap hari? Dia bukan keluarga kita. Paling sekali dua kali saja. Sekali waktu sakit, sekali waktu mati. Innalillahi wa inna ilaihi, itu datang. Kan gitu ya. Kadang-kadang kita ini, itu yang buat sakit. Ujung-ujungnya orang sakit itu yang menemani di siapa? Paling istrinya atau anaknya. Kalau dia memang anaknya berbakti, kalau istrinya masih suka dengan kita, kalau enggak dicerainya kita minta cerai dia, mau kawin lagi. Ngapain suami saya stroke setahun aja kita? Nganggur saya, bagus saya kawin lagi kan gitu. Kadang-kadang sakitnya itu bukan karena penyakitnya itu, bertambah-tambah karena tidak ada yang menjaga dia. Makanya banyak orang sakit itu lebih mati daripada hidup. Dari sini kata Rasulullah, jangan berangan-angan ingin mati. Ini nasihat Rasul kepada siapa? Kepada Abbas. Abbas pamannya. Paman sendiri, paman Rasul. Ketika sakaratul maut. Ya, karena Abbas tidak tahan. Kemudian dia ingin mati daripada hidup. Kata Rasul, wahai pamanku Abbas, janganlah seseorang itu berangan-angan ingin mati. Alasan apa kata Rasulullah? Kalau seandainya Allah panjangkan umurmu. Kalau seandainya Allah panjangkan umurmu, maka engkau bisa menambah amalanmu. Kata Rasul, kalau engkau disembuhkan, kemudian punya umur panjang, bisalah kau tambah amalmu, katanya. Ataupun, kata Rasul, kalau memang engkau ahli maksiat, dan Allah sembuhkan, berarti adalah kesempatan bertobat, kata Rasul. Ya. Ada dua kemungkinan kan? Bisa menambah amal, atau bisa tobat dari dosa. Tetapi kata Rasul, wa in kana walabud. Tapi kalau memang harus karena tidak tahan. Penyakitnya sudah memang parah, sakit tidak tahan, wa in kana walabud. Kalaupun harus ingin mati kata Rasul, maka ucapkanlah, ya Allah,
wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik bagiku. Tapi kalau kehidupan lebih baik bagiku, sembuhkan aku. Kalau memang harus mengucapkan saya ingin mati, katakan kalimat ini, kata Rasul. Lihat bagaimana Islam itu indahnya, sampai sakaratul maut pun diatur tuh adabnya. Ya, kembali bahwa Nabi SAW adalah terkadang dalam ucapan itu ada lin, ada lembut, terkadang ada syiddah. Ya, dia letakkan kapan waktu bicara. Ada itu seorang mu'alim seperti itu kan. Seorang pengajar kan ada waktu-waktu lembut, ada waktu-waktu keras. Baik pendidikan kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada anak didik kita kan kadang-kadang ada yang tidak bisa kecuali dilembuti. Ada yang tidak bisa kecuali dikerasi, kan itu ya orang itu. Macam-macam lah otak orang itu kan, tidak sama-sama. Ya, itulah Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kalau lebih detail lagi, bagaimana Rasul cara mengajar. Ya, ini lebih fokus, lebih khusus lagi. Ya. Terkadang Nabi SAW kalau mengajar seseorang itu, biar lebih meresap dan memahami sebuah pengajaran, dan ini juga bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Dengan cara apa? Uslub tarhus su'al ala al-muta'allim. Mencoba untuk menawarkan sebuah soalan. Pertanyaan lah kan itu ya. Kadang mengajarkan tidak harus kita yang ngomong terus. Ya. Kadang-kadang kita perlu bertanya kepada orang. Seperti Rasulullah SAW bertanya ketika para sahabat di depannya. Rasul bicara soal permisalan seorang mukmin dengan pohon. Ya, seorang mukmin itu kan harusnya banyak manfaat. Seperti pohon apa, kata Rasul? Ini ditanya. Semua sahabat diam. Ketika itu Ibnu Umar masih kecil, dia tahu jawabannya. Cuman karena dia masih kecil, malu dia dan takut salah. Setelah selesai majelis dia pulang, dia ngomong sama bapaknya, aku tahu sebenarnya jawaban itu Pak, katanya. Kata Umar, kenapa kau nggak jawab, katanya. Kalau kau jawab, aku bangga sebagai bapakmu, kata Umar itu. Nah, kan? Artinya Rasul terkadang memberikan sebuah soalan, atau terkadang membuat rincian secara global baru terperinci. Itu kebiasaan ngajar Nabi seperti itu. Contoh dalam hadisnya punya, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, kemudian ila akhiril hadis. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Artinya angkanya dulu disebut, jangan disebut rinciannya dulu. Rasul kalau mengajar mesti nyebut angkanya dulu. Ingat, Islam itu ada 5, simpan kalimat 5 di otakmu. Baru setelah tahu kalimat 5, berarti ada 5 nih. Kira-kira apa nomor 1, nomor 2, nomor 3? Baru disebut. Nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat gitu. Jadi kalau mengajar itu globalkan dulu, baru rincikan. Ya, sebutnya angkanya dulu berapa, baru dirinci 1, 2, 3, 4. Itu kebiasaan Nabi seperti itu. Ya. Kemudian juga yang ketiga, terkadang Nabi SAW menggunakan uslub as-sana, ya, memuji. Tidak boleh mencela, memberikan hadiah. Terkadang Nabi SAW seperti itu. Dan saya praktekkan sendiri ya, kalau mengajar di kelas anak-anak di pesantren itu, kalau kita kasih hadiah tuh memang lain dengan kita tidak memberikan hadiah. Ya, jadi kalau kita sudah mengatakan nanti di akhir kajian akan ada 5 soalan, setiap orang yang bisa jawab dapat 1 botol samfut. Oh, ya kan? Itu beda tuh. Wah, serius orang tuh nyatet tuh santri-santri itu. Ya. Tapi kalau Afwan ya, hari ini tak ada hadiah, lemas. Memang lain. Ya. Coba seperti itu. Saya kemarin ke Medan. Ya, kebetulan ada mantan pejabat sana undang saya di Medan itu. Ya. Jadi dia cerita di masjid dia itu. Dia berpikir cemana sholat subuh biar ramai itu. Jadi dia ceritalah sama saya, gini Ustaz, katanya. Jadi saya upayakan setiap Jumat itu saya menyediakan 150 sampai 200 paket sembako. Siapa yang sholat subuh dapat. Jadi saya tanya, udah berapa tahun Pak? Ya mungkin udah hampir 3-4 tahun ya. Dan pas saya sholat di subuh di situ memang ramai, luar biasa. Ya. Tapi itu kan cara merangsang ibadah ya, mungkin awalnya gara-gara sembako kan. Ya biasalah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengatakan di permulaan aku belajar agama itu li ajli dunia. Karena dunia, kata Imam Syafi'i. Wa ya'ballah illa an yakuna lillah.
Wa ya'bal ilma illa an yakuna lillah. Tetapi ilmu itu enggan kalau dicari selain bukan karena Allah. Lama-lama karena Allah gitu maksudnya. Awalnya kan Imam Syafi'i, kalau antum membuka sejarah Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i itu saat thalabul ilmi, waktu kecil itu dia cari tempat-tempat yang gratis. Jadi hanya numpang makan saja. Pemain di sana ada pondok gratisan, masuk bukan karena ingin belajar, karena ingin makan. Supaya nggak bayar, karena memang dia orang miskin. Awalnya begitu kata Imam Syafi'i. Talabtul ilma li ajli dunya, kata Imam Syafi'i. Awalnya aku belajar dunia karena ingin mengajar dunia saja, ingin makan aja. Karena orang tua aku miskin. Tapi lama-lama sudah cerdas. Wa ya'bal ilmu illa ayyakuna lillah, kata Imam Syafi'i. Tetapi ilmu enggan dicari karena dunia, dan ilmu itu maunya dicari karena Allah. Lama-lama ikhlas. Terkadang awalnya kita ajari manusia karena dunia. Awalnya karena sembako mungkin kan niatnya. Tapi karena lama-lama sholat subuh, akhirnya nggak peduli dengan sembako itu. Ada juga yang kemudian kadang-kadang nggak dapat sembako, tapi dia sholat subuh terus. Ya ada juga yang belum dapat hidayah gitu. Kadang-kadang kecewa, nggak dapat. Jauh-jauh sholat subuh tak dapat katanya kan. Nggak masalah gitu, untuk mancing orang kan seperti itu, kasih hadiah. Ya kasih. Kayak di sini kasih makan. Nggak tahu kalau nggak ada makan nih datang nggak gitu. Baik. Kemudian juga disebutkan uslubul hikayah. Ini juga ya, dan ini saya coba praktekkan, alhamdulillah dakwah saya rupanya lebih disukai gitu. Terkadang menggunakan uslub hikayah, lebih ke banyak cerita, ya, menceritakan kisah para nabi, menceritakan kisah nabi, menceritakan kisah para sahabat, kisah para ulama. Yang jelas jangan cerita hoax aja lah. Cerita-cerita yang jelas-jelas. Kadang-kadang seorang dai ini diceritakan tokoh-tokoh barat pula, padahal tokoh-tokoh sahabat banyak kan itu. Para nabi banyak yang diceritakan. Kurang apa Islam ini, semua kisah ada. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa kisah itu jundun min junudillah. Tentara dari tentara Allah itu kisah-kisah itu. Jadi kalau kita sedang sedih, ingat kisah Nabi Ayub, tak jadi sedih. Itu maksudnya. Kalau kita lagi dakwah diganggu orang, ingat Nabi dulu dilempari orang, tak jadilah kita sedih. Nah, kalau anak-anak kita sakit, Nabi juga sakit. Kalau anak-anak kita mati, Nabi juga anak-anaknya meninggal. Jadi kita diingatkan dengan kisah. Akhirnya yang tadinya sedih itu mulai pelan-pelan. Ya, jadi kisah itu ada ibrah di baliknya. Dan terkadang cara pengajaran dengan menyebutkan kisah-kisah itu memang lebih meresap. Ya, dan lebih bisa diterima di masyarakat. Kadang-kadang kalau kita langsung to the point itu, ya kayaknya kurang tepat. Kadang niat kita baik menyampaikan sebuah penyampaian, tetapi bahasanya kurang bagus atau topiknya kurang bagus pun kadang-kadang tidak diterima. Bahkan diejek pula, itu dakwah apa itu, keras sekali katanya kan, semua salah katanya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita memang baik, hati kita juga niatnya baik, yang disampaikan juga kebaikan, kalimat-kalimat yang disampaikan juga baik, kepada orang baik pasti membawa kebaikan. Dalam dakwah itu seperti itu. Ya, wallahu alam. Dan saya akhiri dengan satu kisah. Kisah tentang percakapan Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Najasyi. Ya. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy itu pada tahun 615 Masehi, itu kan hijrah pertama ya ke Ethiopia para sahabat. Kemudian di tahun 616 Masehinya baru hijrah keduanya ke Ethiopia. Karena hijrahnya para sahabat ke Madinah itu tahun 622 Masehi baru ke Madinahnya. Karena kan belum ada hijriah, masih Masehi kan, belum hijrah ya. Jadi ketika itu orang musyrik tak terima. Ketika banyak orang Mekah hijrah ke Ethiopia, diutuslah oleh para pembesar itu dua pimpinan mereka. Salah satunya adalah Amr ibn As, belum masuk Islam. Karena Amr bin As ini kan telat masuk Islamnya bersama dengan Khalid bin Walid setelah 20 tahun baru masuk Islam tuh. Karena dua-duanya tokoh tuh, tokoh besarnya Quraisy tuh. Amr bin As ini seorang pedagang hebat. Jadi kena raja-raja gitu ya. Jadi berusahalah kemudian Amr ini nyogok Raja Najasyi supaya memulangkan para sahabat yang di Ethiopia. Tapi Najasyi ini kan orang cerdas, orang beriman, walaupun agamanya Nasrani. Enggak percaya begitu saja. Dipertemukanlah kemudian dalam satu ruangan oleh Raja Najasyi itu, antara sahabat Rasul yang hijrah ke Ethiopia bersama Amr bin As yang diutus oleh orang Quraisy untuk mengembalikan mereka ke Mekah. Jadi Najasyi bertanya, ya, salah satu dialognya adalah, apa yang salah dengan orang-orang ini? Kenapa kau minta aku memulangkan mereka? Ya, apa yang salah dari para sahabat itu? Ya. Kemudian ketika itu si
Amr bin As ini menjelaskan bahwa begini macam-macam lah. Akhirnya kemudian Najasyi ngomong sama kaum muslimin yang ketika itu diwakili oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Apa kata Ja'far ibn Abi Thalib? Ya, dia mengatakan, salah satu ucapannya adalah, Ayyuhal Malik, kunna kauman ahlal jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nasi'ul jiwar, ya'kulul qawiyyu minna dhaif. Wahai raja, kami itu dulu masih jahiliyahnya, kami ini penyembah berhala, kami ini makan bangkai, kami ini suka zina, homoseksual, LGBT lah kan ini. Kami ini suka memutus silaturahim, tidak baik dengan tetangga. Kadang-kadang yang kuat menindas yang lemah, bla 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 macam-macam, ya. Kemudian hatta ya'tina rusuluna, sampai datang kepada kami rasul kami, utusan Allah Subhanahu wa taala. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami kenal nasabnya, kami kenal kebenarannya, kami kenal amanahnya, kami kenal penjagaan kehormatannya. Kemudian dia mengatakan, da'ana ilallah. Orang ini maksudnya Rasulullah SAW mengajak kami kepada Allah. Li tauhidihi wa na'buduhu. Kami disuruh mentauhidkan Allah dan menyembahnya. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa abauna. Dan dia menyuruh kami untuk meletakkan semua adat istiadat yang dilakukan bapak-bapak kami dari penyembahan berhala-berhala. Kemudian kata beliau, Nabi ini amarana bisidqil hadis. Dia memerintahkan kami untuk jujur kalau ngomong. Wa adail amanah, melaksanakan amanah. Wa silatir rahim, menghubungkan silaturahim. Wa husnil jiwar, berbaik kepada tetangga. Wal kaf anil maharim wad dima. Jangan sampai kemudian menumpahkan darah, melakukan keonaran. Wa nahana anal fawahish, melarang kami untuk zina, homo dan yang semacamnya. Wa qauli zur, melarang kami untuk mengucapkan kalimat hok. Wa akli malil yatim, melarang kami untuk memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanat, menuduh-nuduh wanita bayi untuk berzina. Wa amarana an na'budallaha wahdah, dan memerintahkan kami untuk menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Wa amarana bis salati waz zakati wasyam, serta memerintahkan kami untuk salat, zakat dan puasa. Terus banyaklah perkataan-perkataan sampai Najasyi ini ketika melihat ini bukan orang biasa, mulai dia mengatakan ini nabi. Ya, makanya kemudian Najasyi mengatakan kepada Amr ibn As, mereka orang baik, ya, dan orang yang memerintahkan orang baik. Kenapa kau mengajak mereka kembali ke Mekah? Kemudian mulai ngasih subhat. Begini, wahai Najasyi, karena Najasyi kan masih Nasrani, mulai disinggung agamanya. Ini nabi dia, nabi mereka ini mencela nabimu katanya, dan mengatakan dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Sementara keyakinan Nasrani anak Tuhan kan itu, atau mengatakan satu di antara tiga Tuhan, atau mengatakan Isa itu Tuhan itu sendiri. Tapi dia mengatakan bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, bukan satu di antara tiga Tuhan. Akhirnya kemudian Najasyi mengatakan kepada Ja'far, betul yang dikatakan Amr. Kemudian Ja'far membacakan surah Maryam tadi, ya, yang mengkisahkan tentang kisah Isa dari kelahiran sampai menjadi nabi dan rasul. Dari situlah dia ketika mendengar Al-Quran, paham pun tidak Najasyi, tapi ketika mendengar Quran menangis pula dia. Memang beda Quran itu. Kadang-kadang di antara kita yang nggak paham maknanya pun kalau yang ngaji enak kan rasanya kita bisa berlinang air mata itu mendengarkan Quran itu. Ya, kalau yang lembut hatinya, kalau yang keras hatinya dimatikan ganti musik biasanya kan. Akhirnya kemudian kata Najasyi, aku melindungi mereka, kau pulang sana wahai Amr. Apa yang kaitan kisah ini dengan pembahasan kita? Lihat bagaimana Ja'far ini memberikan gambaran kepada kita seorang pengajar. Ya, seolah-olah Nabi itu seorang pengajar yang luar biasa. Yang dulunya kami jahiliyah, sekarang kami seperti ini. Kami tidak makan ini, kami tidak berzina, kami tidak ini begini. Begitulah seorang pengajar mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan ke dalam cahaya. Ya, mampu mengeluarkan dari kesesatan ke dalam hidayah, mampu mengeluarkan manusia dari kemaksiatan ke dalam ketaatan. Itulah seorang inti daripada tujuan pengajar itu, merubah manusia, merubah peradaban. Wallahu alam, banyak sebenarnya kisah-kisah bagaimana Nabi itu seorang muallim, murabbi, tapi juga satu karena waktu, yang kedua saya lihat antum sudah nggak semangat, yang ketiga saya juga sudah soak gitu ya.
Ya mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita tutup, kita buka tanya jawab, silakan. Iya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, ikan sepat, ikan gabus ya. Pahamlah maknanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.